Di balik penjara, paling mengerikan di Suriah. Rumah jagal manusia. Apakah kamu percaya bahwa di tengah dunia modern saat ini masih ada tempat seperti neraka? Tempat di mana manusia dihabisi tanpa pengadilan. Tempat di mana jeritan hanya terdengar selama beberapa detik, lalu selamanya menghilang? Sebuah tempat yang tersembunyi di balik puluhan lapis tembok, kawat berduri, menara penjaga, dan parit dalam. Tak satu pun tahanan keluar dari sana dengan tubuh utuh. Bahkan, tak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Sednaya, penjara paling kejam di Suriah, yang dulu dijuluki sebagai rumah jagal manusia, bukan hanya tempat penahanan, tetapi alat penghancur diam-diam di bawah kedok negara. Selama bertahun-tahun, tempat ini terkubur dalam kegelapan. Tak ada gambar, tak ada data, tak ada bukti. Tapi hari ini, pintu itu telah terbuka. Dan apa yang terungkap akan membuatmu terkejut, marah, dan tak bisa melupakannya. Ini bukan film, ini adalah kenyataan. Dan kamu sedang bersiap untuk melangkah masuk ke dalam gerbang neraka bernama Sednaya. Jika kamu tertarik pada kisah-kisah yang belum pernah diceritakan, kebenaran yang disembunyikan, dan sisi gelap yang membuat dunia gemetar, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng agar tidak melewatkan satupun video dari channel kami. Karena kebenaran, meskipun telah lama dikubur, tetap layak untuk diungkap kembali. Jika neraka memiliki wujud di dunia ini, maka pastilah namanya adalah Sednaya. Tersembunyi di antara pegunungan batu yang tandus, sekitar 3 km dari ibu kota Damaskus, penjara Sednaya tidak dibangun untuk merehabilitasi tahanan, tetapi untuk menghapus mereka dari dunia ini secara sistematis dan dalam keheningan mutlak. Dari kejauhan, Sednaya tampak seperti benteng perang kuno, dinding beton tebal, pagar kawat berduri, pos penjagaan bersenjata di keempat sisi, ditambah parit dalam dan menara pengawas yang menjulang tinggi. Setiap detail arsitekturnya menyampaikan satu pesan dingin. Siapapun yang masuk, jangan pernah bermimpi bisa keluar. Di atas gerbang utama terukir kalimat yang menggetarkan, "Para tahanan, kalian adalah luka dalam jiwa dan penderitaan dari kemenangan." Sebuah pernyataan yang pahit dan telanjang. Di tempat ini kamu bukan manusia, kamu hanyalah alat untuk menunjukkan kekuasaan. Tak ada kamera pengawas, tak ada media, tak ada pengacara. Yang terdengar hanyalah suara langkah berat, pintu besi yang menggelegar, dan jeritan yang ditelan oleh 4 tembok batu yang dingin membeku. Sednaya tidak hanya menjaga tahanan, ia menjaga rasa takut. Dan yang paling mengerikan adalah tempat ini telah bertahan seperti itu selama puluhan tahun, tanpa dunia benar-benar mengetahuinya. Di dalam Sednaya tidak ada siang dan malam, tidak ada waktu, tidak ada harapan. 3 lantai di atas tanah, 1 lantai di bawah tanah. Namun hal yang paling mengerikan bukanlah jumlah sel, melainkan cara sel-sel itu dijalankan seperti mesin pembunuh yang tak bersuara. Di ruang bawah tanah terdalam terdapat sel isolasi, tanpa cahaya, tanpa jendela, tanpa suara, dan tanpa seberkas harapan pun yang bisa menembus ke dalam. Orang-orang yang dikurung di sana kadang bertahun-tahun lamanya, hingga mereka kehilangan kemampuan untuk membedakan antara mimpi, kenyataan, dan bahkan siapa diri mereka sendiri. Tuduhan? Mungkin karena kamu berdoa di sebuah masjid. Mungkin karena kamu menulis 1 kalimat penolakan di media sosial. Atau mungkin kamu hanyalah kakak, adik, atau istri dari seseorang yang pernah dicurigai. Tanpa bukti, tanpa pembelaan, kamu menghilang. Dan keluargamu memulai perjalanan pencarian yang putus asa, menyusuri penjara, rumah sakit, kuburan massal, hanya untuk berharap menemukan satu petunjuk, selembar kain,
atau serpihan tulang. Dan pada puncak keputusasaan itu, mereka menyadari, kamu bukan satu-satunya. Masih ada ratusan ribu orang lain yang juga menghilang dengan cara yang sama. 250.000. Itu bukan angka sembarangan. Itulah perkiraan jumlah orang yang hilang sepenuhnya di Sednaya dan penjara-penjara serupa selama tahun-tahun penuh perang dan penindasan. Mereka tidak memiliki vonis, tidak ada catatan, tidak ada makam. Hanya ada keheningan mutlak, seolah sebuah hukuman mati yang tak terlihat telah dijatuhkan atas mereka. Penduduk setempat bercerita tentang sebuah ruangan rahasia di dalam Sednaya, tempat keberadaan sebuah alat nyata yang disebut mesin pemadat manusia. Sebuah mesin yang diyakini digunakan untuk menghancurkan jasad para tahanan setelah mereka disiksa hingga tewas. Sebuah ruangan yang tak seorang pun berani membukanya. Sebuah rahasia yang terkunci oleh ketakutan. Seorang wanita berdiri di depan gerbang penjara sambil menangis dan berkata, "Keponakanku adalah seorang dokter. Dia ditangkap dari dalam masjid. Sampai hari ini, sudah 15 tahun. Tak ada kabar, tak ada jejak." Kisahnya bukanlah pengecualian. Itulah nasib puluhan ribu keluarga di Suriah. Mereka yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mencari satu makam bagi orang yang mereka cintai, namun hingga akhir hayat tidak pernah menemukannya. Sednaya bukanlah sebuah penjara. Ia adalah lokasi eksekusi yang disamarkan. Sebuah kamp pemusnahan manusia yang dijalankan dengan hukum keheningan. Dan bukti nyata betapa hak asasi manusia bisa dihancurkan sedalam-dalamnya. Ketika dunia memilih untuk berpaling, namun di balik tirai berdarah itu, kebenaran yang tersembunyi bahkan lebih mengerikan. Kamu pikir apa tempat paling menakutkan dalam sebuah negara diktator? Bukan ruang penyiksaan, bukan penjara, tapi justru adalah pabrik-pabrik kematian, tempat di mana rezim menciptakan narkoba dengan tangan mereka sendiri, mengubah seluruh negeri menjadi mimpi buruk yang hidup. Di belakang kompleks stasiun Sednaya, ditemukan sebuah pabrik bawah tanah berskala raksasa. Tapi itu bukan pabrik buah seperti yang tampak dari luar, melainkan laboratorium produksi Kaptagon. Narkoba sintetis yang dikenal memiliki efek kecanduan 5 kali lebih kuat dari kokain. Ini bukan adegan dari Breaking Bad, ini adalah kenyataan. Dan korbannya adalah satu generasi utuh. Jutaan pil dimasak dalam panci industri raksasa, dikelilingi barel berisi asam, bubuk kimia, dan lini pengemasan otomatis. Tanpa sterilisasi, tanpa pengawasan. Yang ada hanya kecepatan dan keserakahan tak terbendung dari mereka yang berkuasa. Kaptagon diselundupkan dalam kentang, meja kursi, ubin lantai, panel listrik, kotak rokok, bahkan di dalam palu dan trafo listrik, semua bisa dijadikan alat penyamaran untuk kematian putih. Cukup 10 hingga 20 pil saja untuk membuat seseorang kecanduan. Satu kontainer bisa memuat ratusan ribu pil, dan setiap pil bernilai $5 items, jutaan dolar mengalir masuk. Tapi harga sebenarnya adalah jutaan manusia kehilangan masa depannya. Polisi internasional menyebut Suriah sebagai superpower narkoba baru dunia. Media barat menyamakan pemerintah Suriah dengan kartel narkoba berkedok negara. Dan orang yang berada di balik seluruh jaringan ini, Maher al-Assad, adik dari presiden, sosok yang dijuluki tukang jagal yang diam-diam. Masih ingat meja makan di penjara Sednaya? Itu bukan sekadar tempat makan, tapi telah dilubangi, diisi penuh dengan narkoba, lalu ditutup kembali seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sednaya kini hanyalah bongkahan beton yang membusuk, teronggok sendirian di tengah pegunungan batu yang membeku. Tak ada lagi jeritan, tak ada lagi bayangan penjaga, namun darah yang telah mengering,
dan doa yang ditelan dinding batu masih ada, dan mungkin tak akan pernah hilang. Tempat ini pernah menjadi simbol dari rezim yang berkuasa melalui ketakutan, keheningan, dan kematian tanpa alasan. Namun hal yang paling menakutkan bukan berada di balik 4 dinding batu itu, tapi justru terletak pada sikap acuh dunia. Saat jeritan minta tolong diabaikan. Saat keadilan dikubur atas nama stabilitas. Saat ratusan ribu nyawa hanya menjadi angka dingin dalam laporan resmi. Kita tak bisa berbuat apa-apa untuk mereka yang telah tiada. Tapi kita bisa melakukan satu hal, jangan biarkan mereka dilupakan. Jika kamu percaya bahwa kebenaran harus diakui, jika kamu merasa bahwa rasa sakit ini layak untuk disuarakan, tekan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang Sednaya. Tulis komentarmu di bawah ini. Menurutmu, apakah Sednaya adalah simbol keadilan atau dakwaan atas kejahatan? Kami akan membaca semuanya. Jangan pergi dalam diam, karena justru keheningan telah membunuh terlalu banyak orang.